Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah anakku, kita berjumpa kembali dalam pelajaran al-Islam. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Oktober. Pelajaran kita sampai pada pembelajaran tentang zakat. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya nanti akan diberikan Allah kemudahan untuk memperoleh ilmu khususnya tentang zakat. Pembelajaran ini marilah kita awali dulu anak-anakku dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Ustadz Fajrul sampaikan nanti disimak, terus kemudian buku paketnya dibaca agar kita semuanya diberikan pemahaman yang mendalam. Anak-anakku, seperti yang kita ketahui, zakat adalah salah satu rukun Islam. Artinya salah satu ibadah yang hukumnya wajib bagi kita semuanya yang mengaku beriman, bagi kita semuanya yang beragama Islam. Secara bahasa anak-anakku, zakat itu dapat diartikan dalam 3 hal. Yang pertama bersih, bertambah, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Orang yang berhak ini nanti Ustadz bahas di slide-slide berikutnya, dengan beberapa syarat ketentuan sesuai dengan yang diatur oleh agama atau syariat. Jadi mengeluarkan harta untuk kita berikan kepada orang yang berhak, tetapi mengeluarkan itu ditentukan tata caranya oleh syariat Islam. Itu namanya zakat. Tujuan zakat anak-anakku yang pertama tentu saja untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri kita. 2, membersihkan harta kita. Dan yang ketiga, meringankan beban orang yang menerima zakat. Jadi dengan zakat itu kita meringankan saudara-saudara kita, orang lain yang menerima zakat kita. Macam-macam zakat. Zakat itu dibagi menjadi 2. Zakat yang pertama disebut zakat fitrah. Semuanya wajib. Setiap yang berjiwa, laki-laki maupun perempuan, dewasa, anak-anak, bayi sekalipun, yang mereka semuanya muslim, wajib membayarkan zakat fitrah. Dikeluarkan ketika bulan Ramadan, biasanya sebelum Idul Fitri, ya, sejumlah 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok masing-masing. Kalau kita ya beras, bisa jagung, bisa singkong, pokoknya yang masuk kategori makanan pokok. Kalau orang luar negeri bisa gandum. Nah itu ya, pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Jadi harta itu wajib dizakati, namanya zakat mal. Mal itu artinya harta. Syarat zakat fitrah yang pertama, beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan. Jadi kalau sudah meninggal dunia maka sudah tidak wajib zakat. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Misalkan besok Idul Fitri, orang tersebut ada kelebihan makanan untuk malam ini dan untuk besok, maka orang itu wajib membayarkan zakat fitrah. Seandainya malam ini kekurangan, tidak punya makanan, maka orang tersebut tidak wajib zakat fitrah tapi menerima zakat fitrah. Itu ya. Kemudian syarat zakat mal.
Yang pertama, harta dimiliki penuh. Jadi itu betul-betul hartanya sendiri, bukan hartanya orang lain. Kemudian harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal. Yang ketiga, sudah sampai nisab. Nisab itu adalah batas minimal harta. Ya, kalau hartanya sekian, maka sudah wajib dizakati. Kalau di bawah nisab, maka tidak wajib zakat. Ustadz, saya punya uang 10 juta. Ini apakah sudah wajib zakat? Belum, karena di bawah nisab. Nanti Ustadz terangkan di belakang ada apa sih nisab itu, seberapa sih ukurannya. Yang kedua, sudah sampai haul. Haul itu zakat itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Ustadz, aku sudah punya uang 100 juta Ustadz. Ini tak lihat uangnya sudah 1 tahun. Nah, maka itu sudah wajib dibayarkan zakatnya. Tapi Ustadz, ini masih 6 bulan. Nah, berarti belum wajib ya. Itu harus memenuhi semua syaratnya tadi. Ya, ada 4 itu. Lanjut, macam-macam zakat mal. Nah, ini apa saja sih yang disebut kategorinya zakat harta itu? 1 disebut dengan zakat nukut. Harta kekayaan yang berupa emas, perak, uang, saham, cek, giro, surat berharga yang lain, yang itu masuk kategori harta. Maka kalau kita memilikinya, sudah dimiliki selama 1 tahun dan sudah memenuhi nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. 2, zakat tijaroh atau zakat perdagangan ya. Kita punya toko besar, kita punya supermarket besar, perdagangan kita itu sudah melebihi nisab, maka wajib dizakati. Kita punya toko bangunan besar, produk kita itu atau hasil bisnis kita itu sudah melebihi nisab, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian ada zakat an'am, zakat peternakan. Yang masuk di sini anak-anakku berdasarkan hadis adalah ya unta, sapi, kambing, domba, ayam, ikan, itik, bebek itu tidak masuk kategori zakat an'am. Tapi Ustadz orangnya kaya raya, ya nanti bisa diambilkan melalui zakat yang lain, zakat nukut bisa. Nah ya, karena yang disebut an'am ini adalah peternakan, ini yang masuk kategorinya adalah unta, sapi, kambing, atau domba. Di luar itu bisa dianalogikan misalkan peternakan kuda, itu nanti bisa dicari persamaannya ya. Kemudian ada zakat ziro'ah, yaitu zakat pertanian. Jadi petani apapun bentuknya, petani wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya ini beda ya, tidak 2,5%, tapi 5% dan 10%, dan tidak harus menunggu 1 tahun. Tapi zakatnya langsung dikeluarkan ketika panen. Contoh petani itu panen, dan ketika bertani sampai menghasilkan buah, menghasilkan tanamannya, menghasilkan yang ditanam, itu dilihat dulu. Kalau diairi hujan, mengandalkan air hujan, maka wajib mengeluarkan 10% zakatnya. Dari mana? Ya dari total hasil panen. Kalau diairi dengan mengambil air, buat irigasi petaninya, maka zakatnya sebesar 5% dari panen yang dihasilkan ya. Lah Ustadz nggak merinci panennya berapa, Ustadz nggak merinci ya, nanti itu bisa dipelajari lebih jauh karena masih SD. Yang penting tahu dulu ya. Kemudian yang kelima, zakat rikas, zakat harta temuan atau galian. Nah, misalnya minyak bumi, batu bara, nikel, semuanya tambang itu, pertambangan itu masuk kategori zakat rikas. Besarnya sebesar 20% wajib zakat yang harus dikeluarkan. Nah, itu. Selanjutnya bagaimana sih Ustadz cara menghitung zakat itu? Zakat mal dikeluarkan tadi saya sampaikan sebesar 2,5%.
harta sudah wajib dikeluarkan zakatnya jika nilainya telah mencapai nisab, batas minimal. Di zakat mal ini batas minimalnya adalah 85 gram emas murni. Jadi kalau orang sudah punya harta senilai 85 gram emas, maka itu sudah dianggap kaya oleh Allah dan wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa sih 85 gram emas? Bisa dicek ya. Di Indonesia kurang lebih 1 gramnya 1 juta rupiah. Berarti kalau 85 gram berarti 85 juta rupiah. Jadi kalau ada orang yang punya uang, cek, emas ya, pokoknya bentuk kekayaan yang nilainya 85 juta, maka dia sudah wajib membayar zakatnya. Kenapa? Karena sudah dianggap kaya, ukurannya adalah 85 gram emas. Cara menghitungnya bisa pakai soal contoh cerita. Ya, misalkan Bapak Budi memiliki uang di bank sebesar 100 juta. Berarti sudah lewat ya. Melebihi nisab 100 juta berarti wajib membayar zakat. Dan uang tersebut sudah dimiliki oleh Bapak Budi selama 1 tahun. Berarti Bapak Budi wajib mengeluarkan zakat dari uang 100 juta tersebut. Bagaimana ngitungnya, Ustadz? Ya udah gini aja ngitungnya, 100 juta dikali 2,5%, maka ketemunya angkanya 2.500.000. Jadi dari hartanya Pak Budi yang 100 juta tadi, Pak Budi wajib membayar zakat, mengeluarkan zakatnya untuk membersihkan hartanya sebanyak 2.500.000. Nah, itu total zakatnya berarti nominalnya 2.500.000. Tuh. Nah. Kemudian Ustaz tambahi di sini ada yang selanjutnya adalah istilah muzaki dan mustahik. Muzaki itu sebutan untuk orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan mustahik adalah sebutan bagi orang yang menerima zakat. Adapun orang mustahik itu menurut Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 60 itu disebut ahnaf. Ya, disebut ahnaf. Ahnaf itu golongan yang menerima zakat, dan kelompok ahnaf ini memiliki asnaf ini memiliki 8 kelompok. Jadi orang-orang ini berhak menerima zakat. Jadi kalau kita jadi panitia membagikan zakat lah, yang menerima zakat itu siapa saja? Ya orang-orang yang masuk kategori ini. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi tidak tetap, dan hasil dari pekerjaannya tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang miskin ini punya pekerjaan tetap tapi pekerjaannya tidak cukup mencukupi separuh kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. 3, amil. Jadi panitia zakat pun, Ustadz aku kaya raya tapi aku panitia, maka kalau panitia juga berhak menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru menerima baru masuk Islam. Ya. Kemudian yang kelima, riqab, budak atau hamba sahaya. Mungkin di zamannya kita hari ini tidak ada lagi budak, tapi ketika zaman Nabi budak itu masih ada. Nah, itu budak itu juga berhak menerima zakat. Gharim itu orang yang terlilit utang. Misalkan di sebelah kamu punya tetangga dan kamu tahu tetanggamu itu hutangnya banyak, walaupun rumahnya terlihat bagus, kamu kasih aja zakat, gak apa-apa karena dia masuk kategori gharim. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa ini? Gampangnya contohnya misalkan orang yang azan di masjid, imam di masjid,
ustadz yang suka memberikan pengajian, ceramah itu termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka itu berhak juga menerima zakat. Dan yang kedelapan, ibnu sabil atau musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Tuh, jadi 8 orang itulah yang berhak menerima zakat. Jadi zakat itu nggak bisa diberikan kepada sembarang orang. Nah, itu tadi pengertiannya, ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah. Baik, mungkin itu dulu dari Ustadz. Mudah-mudahan nanti anak-anakku dibaca bukunya untuk memperdalam pengetahuan tentang zakat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.